Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau kita akan membahas pewarisan sifat atau juga seringkali dikenal dengan istilah persilangan atau hukum genetika. Orang yang pertama kali adalah Johann Gregor Mendel, adalah biarawan dari Austria. Semoga anak-anak dalam kesempatan ini masih mendapatkan kelimpahan sehat sehingga bisa melaksanakan mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik sesuai dengan rencana atau tujuan dari kita belajar. Genetika adalah ilmunya. Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat menurun. Kita nanti akan mempelajari sifat-sifat menurun pada manusia, bisa juga pada tumbuhan. Di samping sifat-sifat menurun yang dimiliki oleh makhluk hidup, kita nanti juga akan membahas terkait dengan persilangan golongan darah, juga persilangan kelainan atau penyakit yang bersifat menurun. Nanti akan kita bahas satu persatu. Johann Gregor Mendel pertama kali dia menggunakan eksperimen dengan bantuan kacang ercis Pisum sativum. Dia menggunakan kacang ercis karena memiliki pasangan sifat yang menyolok, warnanya dan nampak sekali. Ini ingat anak-anak, sering kali keluar alasan bahwa Gregor Johann Mendel menggunakan percobaannya, eksperimen awalnya menggunakan kacang ercis, atau singkatnya biar lebih cepat kamu terima, buncis. Biasanya kelebihannya adalah proses penyerbukannya bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Di sini istilahnya self pollination atau autogami. Auto sendiri, gami penyerbukan sendiri. Jadi dia bisa melakukan penyerbukan silang. Yang berikutnya adalah dia mampu menghasilkan keturunan yang bervariasi. Itulah alasan-alasan kenapa Gregor Johann Mendel percobaannya menggunakan kacang ercis, ya. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Sebelum kita membahas persilangan, ini saya kenalkan dulu istilah-istilah yang akan muncul, yang akan selalu ada pada saat kita membahas. Tapi saya ingatkan, ini sementara saya ingatkan sekilas, tapi nggak perlu kamu ingat-ingat. Nanti jika kalian melakukan persilangan, membuktikan, dengan sendirinya kamu akan ingat, tahu, ya. Bukan apa, akan menguasai, ya. Sementara kita kenalkan sesuai dengan slide ini. Gen itu adalah segmen tertentu dalam DNA. Sedangkan kromosom itu adalah struktur benang dalam inti. Singkat ceritanya adalah mulai dari yang paling besar, ya, supaya kamu lebih paham, karena seringkali juga pernah keluar ini di uji ulangan semester kalau tidak ujian sekolah. Misalnya begini, bagian terkecil dari makhluk hidup kan sel. Nah, di dalamnya sel kan ada inti sel. Di dalam inti sel itu ada kromosom. Kromosom itu adalah kumpulan dari beberapa gen, ya. Ingat, di bawahnya kromosom bentuknya seperti benang, ada yang satu, ada yang dua. Nah, kromosom itu di dalamnya adalah gen. Gen itu adalah nanti membawa sifat-sifat menurun. Di dalamnya gen ada sifat menurun. Nah, di dalam sifat menurun itulah ada DNA. Nah, terus DNA itu adalah protein. Kalau misalkan di dalam buku ada barcode itu, ya.
Nah, nanti DNA itu kelihatan seperti barcode, proteinnya seperti barcode. Setiap orang itu tidak sama. Makanya kecuali kalau pada satu keturunan atau masih ada hubungan saudara. Makanya kalau ada kejadian oleh kepolisian melakukan forensik, itu adalah yang dicari adalah DNA-nya, dicari proteinnya, dicari barcode-nya. Melalui apa? Mungkin darahnya, mungkin giginya, atau mungkin tulangnya, atau mungkin rambutnya kalau mungkin ada. Dicocok, disesuaikan antara yang korban dengan keluarganya. Istilahnya adalah intomartum apa istilahnya, antemortem dengan pasmortem, ya. Itu pasmortem itu yang terjadi pada korban itu, ya. Jadi itu dipergunakan oleh dasar untuk mengetahui kalau ada seseorang, ada tulang berserakan, ini tulangnya siapa, oh banyak kepalanya siapa, dikumpulkan jadi satu, dicek dulu dengan cara istilahnya dalam kepolisian adalah cek forensik, ya. Terus nanti ada istilah P. P itu parental, nama lainnya induk. Filial itu keturunan keberapa, ke satu, kedua, dan lain-lain, ya. Genotip itu faktor yang tidak nampak, tidak bisa kita lihat, maka diumpamakan dengan huruf, ya. Hurufnya besar-besar atau besar kecil atau kecil-kecil itu adalah sebagai kode genotip. Lah, fenotip itu adalah faktor luar, faktor yang bisa kamu lihat. Contohnya umpama kamu, saya bisa melihat, oh ya rambutnya keriting, oh rambutnya lurus, oh warna kulitnya hitam, oh sawo mateng, oh iya matanya sipit, oh matanya itu besar, oh iya hidungnya mancung. Semuanya itu karena bisa kamu lihat, maka itu dikelompokkan fenotip. Dominan, dominan itu artinya yang kuat, yang mampu menutupi, ya, atau yang sering kali muncul istilahnya. Nanti semua ini akan kamu kenal, kamu tidak perlu menghafal. Kalau kamu melakukan persilangan pasti otomatis. Nanti saya bantu sedikit demi sedikit, akan menjadi bisa, akan menjadi mengerti, bukan hafal. Berikutnya, resesif itu adalah sifat-sifat yang kalah, sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang ditutupi, ya. Itu, ya. Nanti buktinya bagaimana nanti pada saat persilangan. Intermediate, kadanglah intermediate itu sama-sama kuat. Umpamanya merah dikawinkan dengan putih, maka hasilnya pink, ya. Hasilnya adalah pink. Pink itu adalah merah muda, atau biasa juga disebut dengan apa istilahnya itu anak sekarang itu, ya. Intermediate, sama-sama kuat, sama-sama menang. Kalau seandainya ada yang dominan, merah kawin dengan putih, dicampur dengan putih, maka kalau persilangannya bersifat dominan resesif, maka yang menang merah. Tapi kalau sifatnya intermediate berarti sama-sama kuat. Bapak dengan ibu sama-sama kuat, berarti nanti muncul anak yang bentuknya sedikit ada orang tuanya, orang tua laki-laki, sedikit arahnya dari orang tua perempuan. Itu maksudnya sama-sama kuat. Tapi ada kalanya persis sama dengan ibunya, berarti bapak itu tidak muncul, berarti ibunya dominan, ya. Gitu maksudnya. Semi dominan itu identik dengan intermediate. Jadi persilangan merah dengan merah muda, bukan merah dengan putih, dengan hasilnya, ya, makanya dikatakan semi dominan. Homosigot, homo itu sama, sigutnya sama. Kamu lihat contohnya. Dominan itu diumpamakan huruf besar, resesif itu diumpamakan huruf kecil. Misalnya itu A besar itu kan dominan, ya. Dominan itu berarti besar, sama berarti sama-sama besar, berarti homo. Lawannya heterosigot seperti di bawah itu, A besar A kecil, berarti itu bersifat tidak sama, alias heterosigot. Nah, yang kecil-kecil berarti itu resesif, seperti pada M kecil itu, ya. Galur muli keturunan satu induk. Terus backcross persilangan antara F1 itu keturunan yang bersifat dominan, muncul lagi itu, kembali lagi persilangannya. Test cross persilangannya dengan induk yang resesif,
Jika ada persilangan dengan yang dominan berarti itu back cross. Kalau disilangkan dengan yang kalah atau yang resesif maka itu namanya test cross. Selanjutnya nanti kita akan pelajari persilangan, nama lainnya hibrida atau bastar podo ae. Nanti yang akan kita bahas ada 5 hal ini ya. Kalau tidak salah tambah 1 tadi itu penyakit ya. Persilangan monohibrida, mono satu hibrida silang. Jadi persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrida intermedier, persilangan satu sifat beda tetapi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, alias sama-sama kuat. Persilangan dihibrida, di itu 2, hibrida itu adalah persilangan, berarti persilangan 2 sifat beda. Persilangan tri itu 3, hibrida berarti persilangan 3 sifat beda. Juga nanti akan kita mengenal persilangan golongan darah dan penyakit yang bersifat menurun. Nanti akan kita bahas satu persatu, kita tunjukkan satu persatu ya. Jika kamu fokus 1-2 menit maka kamu akan menguasai. Tapi kalau lengah sedikit mungkin ya lamban untuk mengerti. Tapi saya percaya kamu nanti akan lebih fokus karena kamu adalah kepingin mengerti, kepingin bisa, kepingin sukses. Selanjutnya kita buktikan persilangan monohibrida dominansi penuh. Artinya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Tadi saya sudah menyatakan, artinya kalau seandainya merah dikawinkan dengan putih, mesti sing menang merah. Misalnya besar dikawinkan dengan kecil, disilangkan dengan kecil, mesti sing menang besar. Itu namanya bersifat dominan penuh. Yaitu maksudnya ya. Ini langsung aja ke contoh pada soal ya. Yang sering kali keluar memang terkait dengan persilangan ini soal ya. Tolong anak-anak bisa dimengerti ini. Saya beri contoh soal yang boleh dikatakan agak ringan ya. Tapi sungguh pentingan kalau kamu tidak fokus mungkin ya tidak bisa. Mari anak-anak kita fokus saja. Tanaman berbatang tinggi dominan, berarti tinggi sing menang. Dengan huruf besar T besar itu faktor genotipnya. Makanya nggak bisa dilihat diumpamakan dengan huruf. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Berarti rendah lawannya itu kalau pertama itu tinggi berarti kan hurufnya T, berarti rendah berarti kebalikannya T besar betul ya, T kecil. Ingat jangan R kecil ya. Awali dengan kalau sudah mengawali huruf T ya T. Cuma kita menggunakan yang besar atau yang kecil. Ingat yang besar yang dominan, yang kecil berarti itu yang resesif. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2, sampai keturunan kedua? Nah, untuk mencari keturunan kedua, maka lakukan dulu persilangan F1, keturunan yang pertama. Untuk mengetahui keturunan pertama, kita ketahui induknya. Kita lihat singkatnya. Soalnya bla 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 banyak itu ya. Kita singkat parentalnya, P1-nya, induk pertamanya itu kan tinggi. Berarti itu faktor fenotip, faktor yang bisa kamu lihat. Disilangkan dengan rendah. Nah, rendah itu juga fenotip, F fenotip. Genotipnya apa? T kecil. Tinggi. Genotipnya apa? T besar. Dicari gametnya. Gamet kenek, gen kenek, atau dalam ini sel kelamin juga boleh. Nah, selnya apa? Gametnya apa? T besar. Itu kamu melihat di situ ya, sambil dilihat. Rendah, T kecil, itu genotipnya. Gametnya apa? T kecil. Disilangkan antara T besar dengan T kecil, maka ditulis. Kan tidak bisa secara matematika kan tidak boleh persilangan seperti itu. Tulis T besar, T kecil. Itulah keturunan pertama, F1 filiar yang pertama. Nah, T besar T kecil ini adalah genotip. Sedangkan tinggi itu adalah fenotip. Kenapa kok tinggi? Tadi kan sudah disampaikan. T besar itu adalah dominan alias tinggi. Apapun yang dikawinkan dengan T besar, maka sing menang mesti T besar.
Makanya T besar kawin dengan T kecil, sing menang T besar kan tinggi, berarti fenotipnya tinggi ya. Nah, langkah berikutnya untuk mencari keturunan kedua, maka kamu ketahui P2-nya, induk yang kedua. Induk yang kedua berasal dari persilangan antara F1 dengan F1. Nah, F1-nya kan keturunan pertamanya kan T besar T kecil. Jadi T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, itulah induk keturunan kedua. Ya, selanjutnya dicari gametnya, itu lihat. Gametnya T besar T kecil, induknya itu ya. Sekarang ditulis ke bawah. T besar dengan T kecil. Terus yang sebelahnya juga sama. Nah, itu gametnya T besar dengan T kecil. Nah, untuk mempercepat saya menggunakan cara tambahan. Sebenarnya menggunakan catur, papan catur, tapi nanti saya tunjukkan juga papan caturnya ya. Ini hanya untuk mempercepat. Seperti saya kasih tanda biru itu tujuannya T besar gametnya kawin dengan gamet ya. T besar kawin dengan T besar, saya tulis itu T besar T besar. Selanjutnya T besar yang biru. Setelah yang di atas sekarang yang di bawah. T besar kawin dengan T kecil, T besar T kecil. Sekarang yang merah. T kecil kawin dengan T besar. Penulisannya huruf yang besar harus didahulukan pada huruf yang sama. Itu tolong diperhatikan ya. Jika ada persilangan pada huruf yang sama, T besar itu maksudnya huruf yang besar itu penulisannya didahulukan. Saya ulang. T besar saya ulang. T kecil kawin dengan T besar yang merah, maka ditulis T besar T kecil. Selanjutnya T kecil kawin dengan T kecil, berarti T kecil T kecil. Yang saya tulis, yang kita tulis T besar T besar T besar T kecil T besar T kecil T kecil T kecil itu adalah genotip keturunan kedua. G, genotip, bukan F. Fenotipnya apa? T besar berarti tinggi ya, otomatis. T besar dengan T kecil, yang menang kan T besar kan tinggi. Nah, berarti T besar T kecil itu fenotipnya tinggi. T besar T kecil fenotipnya tinggi. T kecil berarti fenotipnya rendah. Kita lanjutkan cara penyelesaian menggunakan papan catur. Ingat, kalau memang sudah lancar menggunakan yang seperti tanda merah dan biru ini aja ya. Karena pada saat ulangan biasanya yang dibutuhkan kalau ulangan ujian sekolah misalnya ya, bahkan ujian nasional misalnya, kalau mungkin masih ada, yang jelas ujian sekolah masih ada ya, itu yang dibutuhkan kan hasil akhir, bukan caranya ya, tapi proses pembelajarannya menggunakan caranya dulu. Makanya ini cara singkatnya menggunakan yang saya tunjukkan. Cara prosedurnya sebenarnya menggunakan ini papan catur. Nah, ini sebenarnya itu gametnya tadi kan T besar T kecil, itu saya yang di atas horizontal. Terus gametnya yang ini saya tulis T besar T kecil ya, yang merah dan hijau. Nah, merah dengan merah, T besar kawin dengan T besar saya tulis T besar T besar. Itu kamu lihat tanda merah. Terus selanjutnya T besar dengan T kecil, itu saya tulis T besar T kecil. Terus T kecil pojok kiri bawah, T kecil hijau kawin dengan T besar merah. Nah, saya tulis, ingat huruf besar didahulukan karena hurufnya sama ya. T besar T kecil. T kecil kawin dengan T kecil, ya T kecil T kecil. Semuanya yang saya tulis itu adalah genotipnya. Nah, untuk mencari perbandingan, kamu lihat di sini. Sekarang genotipnya kita tulis. Itu hasilnya kan ada 4. Misalkan ada pengembangan. Berapakah keturunannya, jumlahnya? 4 ya. Berapakah macam genotipnya? Ada 3. T besar T besar, T besar dengan T kecil dan T kecil T kecil. Macamnya ada 3. Tapi jumlahnya ada 4 pada keturunan yang kedua. Kalau keturunan pertama tadi kan hanya jumlahnya hanya 1, bentuknya ya 1, yaitu T besar T kecil tadi.
Nah, kembali lagi ke sini. Perbandingan genotip. Genotipnya kan T besar T besar, T besar T kecil, T kecil T kecil, ya toh. Nah, berapa jumlahnya T besar T besar? 1. T besar T kecil berapa? 2. T kecil T kecil berapa? 1. Berarti kalau ada pertanyaan perbandingan genotip pada keturunan kedua adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, itu ya. Selanjutnya perbandingan fenotip. Nah, sekarang yang tinggi tadi berapa? T besar kan tinggi kan 1. T besar T kecil juga tinggi, jumlahnya kan 2. T kecilnya kan rendah, itu jumlahnya kan 1. Nah, untuk yang tinggi kan berarti ada dua macam ya. Kita jumlah kan sama-sama tinggi karena yang ditanyakan fenotipnya, faktor luarnya. Berarti perbandingan fenotip pada keturunan kedua, fenotip 3 dibanding 1. Tolong anak-anak harus mau mencoba. Tanpa mencoba kamu nanti tidak, kurang cepat untuk paham. Atau bahkan kalau ada kendala segera tanya, segera cari tahu. Kalau tidak ketemu segera SMS saya ya. Tetap saya bantu sampai kamu bisa. Ingat, hampir setiap tahun ini keluar ya bentuk-bentuk seperti ini. Selanjutnya adalah persilangan monohibrida semi dominasi. Artinya ingat tadi itu sama-sama kuat. Ya, ini tanaman mawar berwarna berbunga merah, M besar kan, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Lek dikawinkan itu mesti sama-sama kuat. Makanya itu induknya loh ya. Maka disuruh mencari perbandingan keturunan sampai dengan F2. F2 itu filial, F itu adalah nama lain keturunan. Nah, parentalnya nama lainnya simbolnya P1, berarti induk yang pertama. Kamu saya mau lihat sekarang disingkat. Merah M besar kawin dengan putih M kecil ya. Gametnya KM besar, itu merah itu ya. Putih itu kan M kecil gametnya. Jadikan satu, dikawinkan, maka M besar M kecil. M besar M kecil itu adalah genotip. Genotip apa? Genotip keturunan yang pertama. Berarti jumlahnya berapa? Ya 1. Fenotipnya apa? Yaitu merah muda atau disingkat rose atau kadangkala disebut pink. Karena apa? Karena sama-sama kuat. Kalau tadi kan ada yang menang, ada yang kalah. Ingat, ini masih monohibrida. Perbedaannya hanya 1, mempunyai 1 sifat beda. Atau saya perjelas dulu biar kamu lebih jelas. Misalnya ya, bapak menikah dengan ibu, semuanya mempunyai ciri yang sama, tetapi hanya rambutnya saja yang tidak sama. Ibu rambutnya keriting, bapak rambutnya lurus. Matanya, kulitnya, hidungnya, telinganya, semuanya sama. Sing beda mek siji. Kalau terjadi perkawinan, maka itu persilangan, namanya persilangan monohibrida. Mono kan 1. Lek pembedanya 2 berarti ya dihibrida, gitu maksudnya ya. Nah, ternyata bisa diketahui nanti. Kamu akan memprediksi kalau seandainya kamu menikah dengan si A. Saya punya berapa pembedanya? 1 apa 2 atau 3. Terjadi persilangan. Nah, itu nanti akan kamu mengetahui, oh keturunan saya nanti begini. Kamu akan mengetahui. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan ini keturunan kedua, maka dicari dulu selanjutnya P2. Untuk mendapatkan P2, ingat F1 kawin dengan F1. Kadangkala ditulis kawin atau disilangkan dengan sesamanya, podo ae. Itu hanya istilah saja. Hanya diulangan kadangkala ditulis seperti itu. Jika selanjutnya akan disilangkan dengan sesamanya, maka carilah keturunannya, misalnya begitu. Itu maksudnya F1 kawin dengan F1. Itu P2 M besar M kecil kawin dengan M besar M kecil, asalnya dari F1 tadi ya, keturunan pertama ya. Gametnya adalah M besar dengan M kecil ke bawah ya. M besar M kecil, itu kamu lihat atas itu ya. Maka gametnya M besar M kecil ke bawah ya.
Nah, selanjutnya ini tidak saya kasih nyoba, saya kasih tanda merah dan biru tadi ya. Lihat gametnya. Gametnya ini kita cara singkat dulu ya. Nanti tetap papan catur saya tunjukkan. Tapi kalau kita selalu menggunakan papan catur, waktunya nanti terlalu banyak tersita. Karena yang dibutuhkan nanti hasil akhirnya pada saat ulangan kebablasan waktu ini terlalu berlebihan. Maksud saya begitu. Saya menggunakan dua cara ya. Saya kembali lagi. Gamet M besar M kecil, gametnya kan M besar dengan M kecil, saya tulis ke bawah itu ya. Nah, begitu juga yang di sebelahnya. Sekarang disilangkan, kita tulis sekarang M besar kawin dengan M besar. Itu tolong dilihat. Saya tulis M besar, koma ya. Selanjutnya M besar kawin dengan M kecil, saya tulis M besar, M kecil, koma. Terus M kecil yang di bawah itu ya, M kecil kawin dengan ke atas sebelah kanan, M kecil kawin dengan M besar. Ya, seharusnya kan ditulis M kecil M besar, itu tidak benar. Yang benar, penulisan yang benar adalah huruf yang sama, huruf besar didahulukan. Maka ditulis M kecil kawin dengan M besar, maka hasilnya M besar M kecil penulisannya. Kamu lihat. Selanjutnya M kecil kawin dengan M kecil, disilangkan dengan M kecil. Itu ditulis M kecil M kecil. M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Ini adalah genotip. Genotipnya siapa? Genotipnya keturunan yang kedua. Terus sekarang fenotipnya apa? Fenotip itu yang faktor yang kamu lihat apa? Yang bisa kamu lihat. M besar, ingat M kan merah, berarti merah kawin dengan merah, ya ditulis M besar berarti merah. M besar dengan M kecil, ingat merah dengan putih. Kalau bersifat dominan, resesif, ada yang menang ada yang kalah, mesti yang menang merah. Tapi karena ini bersifat itu intermedier atau sama-sama kuat, maka merah dengan putih, M besar dengan M kecil, akhirnya hasilnya merah muda atau rose. M besar M kecil, M besar M kecil itu berarti juga rose. M kecil berarti putih ya. Berarti ada berapa nanti perbandingannya, kita lihat pada slide berikutnya biar lebih jelas. Nah ini ya. Nah ini cara berikutnya yang menggunakan papan catur ini istilahnya ya. Itu M besar yang atas, M besar M kecil dikawinkan dengan yang vertikal M besar dengan M kecil. Nanti hasilnya itu yang merah itu ya M besar itu merah. M besar M kecil, M besar kawin dengan M kecil, M besar M kecil kan, karena sama-sama kuat maka pink. Nah, itu lebih jelas, maksud saya perjelas di sana. Jadi kesimpulannya, kamu lihat perbandingan genotipnya adalah kamu tulis dulu caranya. Genotipnya kan M besar M kecil dan M kecil ke M kecil. M besar ada berapa? 1. M besar M kecil ada berapa? 2. M kecil ada berapa? 1. Berarti kalau ada pertanyaan berapa perbandingan genotip keturunan kedua, maka perbandingannya adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Ingat, sekarang sedikit berbeda dengan yang dominan resesif yang tadi itu ya. Ini sekarang perbandingan fenotip. Perbandingan fenotipnya kan M besar kan merah. Ini M besar M kecil tadi kan merah yang tadi itu yang bersifat dominan resesif. Ini rose, yang putih 1, berarti rose-nya 2, berarti perbandingan fenotipnya 1 banding 2 banding 1. Tolong dicoba, dibuktikan ya. Dengan misalnya soalnya sama, tapi kamu tidak usah lihat dulu, coba lakukan. Kalau kamu bisa, mudah-mudahan bisa, pasti selanjutnya mesti bisa. Selanjutnya persilangan hibrida. Persilangan dua sifat beda. Ini tanaman mangga berbuah besar, rasa asam. Besar B besar, asam M kecil. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, berarti B kecil, dan rasa manis M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunan keduanya, F2-nya, filialnya? Nah ya, maka dicari dulu B1-nya, induk yang pertama. Tadi kan ditulis itu besar asam, besar masam ya. B besar M kecil.
kecil manis, B kecil, M besar. Dicari gametnya, B besar, M kecil. Yang kecil manis, B kecil, M besar ya. Kamu lihat di sana ya. Nah, terus hasilnya langsung huruf yang sama dijadikan satu. Jadinya akhirnya huruf yang sama B besar dengan B kecil jadikan satu, M besar dengan M kecil jadikan satu. Nah, itulah F1-nya. Kadangkala anak-anak keliru nulis. Misalnya nulisnya B besar, M besar, B kecil, M besar, langsung ditulis begitu. Ingat, huruf yang sama dijadikan satu ya. Wes, karena itu satu gen ya, satu alel ya. Ya, B besar B kecil, M besar M kecil itu adalah genotipnya. Berarti B besar B kecil kan besar, M besar M kecil berarti manis. Berarti itu fenotipnya besar manis. Karena kita disuruh mencari keturunan kedua, maka dilanjutkan mencari P2. P2 F1 kawin dengan F1. F1-nya kan B besar B kecil, M besar M kecil. Maka itu yang tertulis. Maka dicari gametnya, kamu lihat, perhatikan gametnya. B besar M besar ya. Kamu lihat arahnya. B besar M kecil. Setelah itu B kecil M besar, B kecil M kecil. Kamu perhatikan, kamu rasakan, betul-betul fokus. Saya yakin nanti kamu akan bisa. Selanjutnya kita akan mencari keturunannya. Gamet kawin dengan gamet kan? Maka di sini membutuhkan papan catur. Dan ini seringkali atau tidak jarang keluar di ujian, tetapi proses persilangannya yang seringkali keluar. Ini misalnya ya, saya langsung tulis ini aja ya, dan cepat tujuan saya. Itu yang di atas itu gametnya tadi saya tulis, samakan gametnya yang vertikal juga gametnya. Misalnya nomor 1, kamu perhatikan warna biru itu ya. B besar M besar dikawinkan dengan B besar M besar, maka jadinya nomor 1 yang warnanya ungu atau pink. B besar M besar M besar. Nomor 10, nah, asalnya dari mana nomor 10? Dari B kecil M besar dikawinkan dengan B besar M kecil, maka penulisannya B besar B kecil M besar M kecil. Tolong diperhatikan, tolong silakan dicoba. Nanti kamu akan, kalau tidak mau mencoba, tidak mengalami kendala, berarti kamu nanti ya mudah-mudahan tidak memiliki kendala. Tapi biasanya mesti ada, namanya pertama biasanya ada kendala sedikit. Tapi saya yakin jika kamu jeli, fokus, pasti bisa ya. Nah, selanjutnya yang nomor 1, 2, 3 sampai 16 itu namanya genotip. Makanya saya tulis di sini perbandingan genotipnya. B besar M besar itu berapa jumlahnya? Hanya 1. B besar M besar M kecil berapa jumlahnya? Kamu lihat di sana kan ada 2. Terus B besar B kecil M besar ada 2. Dan selanjutnya sampai dengan B kecil M kecil berapa jumlahnya? 1. Berarti perbandingan genotipnya 1 dibanding 2 dibanding 2 dibanding 4 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 2 dibanding 1. Ingat, itu jarang keluar, tapi tetap kita pelajari. Dan yang perbandingan fenotip ini seringkali keluar. Perbandingan fenotip yang besar manis ada berapa itu? Kamu pendeli ada 9. Nomor berapa saja? Misalnya nomor 1 ya, nomor 3, saya loncat-loncat ini ya, nomor 7. Nah, itu ya. Semuanya yang besar manis 9. Terus selanjutnya yang besar asam. Ya, besar tapi masam, berarti yang menang itu mesti M kecil nanti hasilnya ya. Seperti pada nomor 8 misalnya ya. Nomor berapa lagi? Nomor 14. Pokoknya jumlahnya 3. Kecil manis. Misalnya kecil kan berarti B kecil. Karena kecil. Kalau manisnya kan M besar berarti seperti nomor 11. Terus kecil asam itu hanya nomor 16, kecil asam ya. Pengembangan yang berikutnya, kalau ada pertanyaan, berapakah keturunan kedua? Saya ulang, berapakah jumlah keturunan keduanya pada persilangan dihibrida? Jumlahnya berapa? 16 ya. Jumlahnya 16.
Selanjutnya kamu perhatikan. Nomor 1 itu homo atau hetero. Untuk itu saya ingatkan, homo itu sama, sedangkan hetero itu tidak sama. B besar, B besar, M besar, M besar. Nomor 1, sama atau tidak sama? Karena itu sama, maka disebut dengan homo. Homo apa? Homozigot. Zigotnya terjadi persilangan, maka disebut dengan homozigot. Deloken langsung to the point saja ya. Nomor 1, nomor 6, nomor 11, nomor 16. Semuanya sama toh? Nah, berarti homozigot. Kalau ada pertanyaan, berapakah jumlah homozigot pada keturunan kedua? Berarti ada 4. Kalau ada berapa persen ya, yang homozigot, berarti persennya berarti jumlahnya kan 4. Jumlah keseluruhan 16, berarti 4 per 16 kali 100. Sekarang kamu lihat nomor 4, nomor 7, nomor 10, nomor 13. Selalu tidak sama. Contohnya nomor 4, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nomor 7, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sampai dengan nomor 10 dan 13. Karena tidak sama, itu namanya pasangan yang bersifat heterozigot. Nah, ya, ada berapa jumlahnya? 4. Berapa persen? Berarti 4 per 16 kali 100. Terus yang lain-lain itu, yang saya beri warna putih. Nah, yang saya beri warna putih itu namanya persilangan campuran atau tidak beraturan. Contoh nomor 2. Itu ada yang sama, ada yang tidak sama. B besar dengan M besar M kecil ya. Terus nomor 3 juga begitu, B besar B kecil, M besar M besar. Aliasnya tidak ada, tidak semua sama, tidak semua tidak sama. Makanya namanya campuran ya. Demikian anak-anak, tolong nanti di setel lagi atau nanti saya ikuti dengan PowerPoint biar kamu lebih paham lagi ya. Saya kira itu dulu anak-anak apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu proses menjadi bisa, proses menjadi mengerti, sehingga kamu ada nilai tambahnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga semuanya itu menjadi berkah.